masih di dalam memahami tentang tawasul. Yang kedua adalah sanian, bahwa annal mutawassila, sesungguhnya orang yang bertawasul itu matawassala bihadil wasitoti illa limahabbatihi laha. Tidaklah orang yang bertawasul itu menggunakan wasitoh ataupun orang yang dijadikan lantaran untuk bertawasul itu kecuali dia illa limahabbatihi laha, kecuali dia mencintainya, menyukainya, dan juga wa'tiqadihi, dan dia juga mengiktikadkan bahwa anallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbuha, Allah juga mencintainya. Contohnya seperti bertawasul menggunakan ataupun menggunakan wasito, ataupun orang yang dijadikan tawasul itu adalah para wali, para aulia, ya, maka tidaklah orang itu bertawasul dengan para aulia kecuali orang itu mencintainya dan meyakini bahwa Allah juga mencintainya. Karena apa? Walau doharo khilafu dalik, kalau ternyata jelas bertentangan dengan itu, atau sebaliknya orang itu membencinya atau tidak menyukainya atau mengiktikadkan bahwa Allah tidak mencintai orang itu, maka lakana abadun nasi anha, tentu saja manusia akan menjauh. Karena wa'asadun nasi karohatan laha, karena tentu saja manusia akan membencinya. Jadi analoginya begitu. Tidaklah orang itu bertawasul menggunakan lantaran yang tidak dia sukai dan tidak dia yakini bahwa Allah mencintainya. Maka tentu kalau bertawasul itu misalnya bertawasul dengan para aulia, para ulama, para orang-orang solih, dia tentu saja orang yang bertawasul itu mencintainya dan meyakini bahwa Allah mencintainya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, salisan, bahwa annal mutawassila lawi tagoda anna man tawassala bihi ilallahi yanfa'u wa yadurru bi nafsihi mislallahi audunahu faqad asroka. Yang ketiga adalah apabila orang yang bertawasul itu dia mengiktikadkan bahwa anna man tawassala bihi ilallahi, bahwa dia bertawasul kepada Allah, ya, bahwa orang yang dijadikan, dia mengiktikadkan bahwa yang dijadikan tawasul itu bisa memberikan manfaat ataupun madorot, ya, dengan keadaan dirinya, maksudnya misalnya mengiktikadkan, meyakini bahwa para wali itu bisa memberikan manfaat dan madorot tanpa seizin Allah, ya, atau audunahu, ataupun memposisikan orang yang dijadikan tawasul itu posisinya di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fakot asroka, maka tentu saja hal itu merupakan kesyirikan. Jadi intinya adalah apabila orang yang bertawasul itu mengiktikadkan, ya, bahwa sesungguhnya dia bertawasul menggunakan prasarana orang yang dijadikan tawasul itu untuk sampai kepada Allah itu bisa memberikan manfaat ataupun madorot tanpa seizin Allah, ya, ataupun memposisikan kedudukannya itu seperti Allah atau di bawah Allah, maka itu tentu saja merupakan kesyirikan. Jadi intinya bahwa tawasul itu adalah masyru', sesuatu yang disyariatkan, bukan merupakan kesyirikan, asalkan tawasul itu sesuai dengan panduan para ulama, tentu saja sesuai dengan tuntunan bimbingan para ulama-ulama salafus sholih. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.